Dulu, banyak orang percaya Presiden RI pertama Soekarno punya kekuatan lebih dari manusia biasa. Ada yang mempercayainya sebagai orang sakti mandraguna, hingga ada yang menyebutnya titisan Gajah Mada, Mahapati Kerajaan Majapahit abad ke-14. Ketokohan Soekarno sebagai pejuang dan proklamator kemerdekaan Indonesia membuat namanya tak luput dari kultus individu. Namun, dari sekian banyak pengkultusan terhadap dirinya, yang paling meresahkan Soekarno barangkali ketika dirinya disebut sebagai nabi. Klaim tersebut datang dari agama Jawa asli Republik Indonesia atau Adari yang diketuai oleh Ki S.W. Mangunwijoyo dan Ki Martowijono. Pada 1946, Mangunwijoyo mengaku mendapat wangsit ketika sedang semedi dalam penjara Wirogunan, Yogyakarta. Meski dirinya yang mendapat petunjuk untuk mengembangkan ajaran Manunggaling Kawula Gusti atau bersatu dengan Tuhan, Mangunwijoyo tidak memilih raganya sebagai medium, melainkan sosok Bung Karno. Setelah bebas dari penjara, Mangunwijoyo pun menyiarkan aliran kebatinan yang telah dipelajarinya. Gerakan kepercayaannya yang bernama Adari ini berpendapat Bung Karno adalah orang yang kerasukan Tuhan untuk mencapai kemerdekaan bangsa dan negara Indonesia. Adari disambut baik oleh masyarakat setempat ketika disiarkan di Surakarta. Pengikut Adari tidak diajar ritual sujud sebagaimana penganut Islam menjalankan ibadah sholat. Namun, para pemeluk Adari setiap pagi harus menghadap ke timur, siang ke atas, sore ke barat, dan waktu malam bersemedi. Semua itu dilakukan dengan duduk sambil mengheningkan cipta hingga akhirnya mendapat ilham. Meski setiap hari Ahad pengikut Adari juga mengadakan kenduri yang dinamakan rasulan, keanggotaan Adari tidak menarik iuran dan bersifat sukarela. Syarat untuk masuk Adari hanyalah harus berpuasa selama 7 hari untuk membersihkan diri. Setelah diruat, anggota baru diberikan pengajaran dan pelajaran. Bung Karno menjadi nabinya dan Pancasila menjadi kitab, Mangunwijoyo pun mengirim surat kepada Bung Karno. Dalam suratnya, ia mengaku dirinya selalu melakukan tapa brata kungkum di Kali Opak setiap 35 hari. Begitupun anggota-anggota Adari diperintahkannya tirakat puasa muti sebagai ikhtiar agar Irian Barat masuk ke wilayah RI, koruptor-koruptor dihancurkan, dan pemerintah mengakui Adari sebagai agama resmi. Kendati doktrin dan tujuan Adari tersebut senapas dengan pemerintah, klaim nabi yang dialamatkan kepada Bung Karno tidak bersambut. Pada 1950, gelar nabi yang diberikan terhadap Presiden Soekarno membuat resah masyarakat, khususnya bagi umat Islam. Untuk mengatasi polemik ini, pejabat tinggi Kementerian Agama pun menyatakan kepada wartawan Kedaulatan Rakyat bahwa Bung Karno tidak menerima diangkat menjadi nabi. Bung Karno sendiri pun pernah beberapa kali menyatakan penolakan terhadap klaim nabi dalam pidatonya. Dalam berbagai kesempatan, Bung Karno menekankan sisi kemanusiaannya yang tidak berbeda dengan orang lain. Seiring penolakan Bung Karno disebut nabi, gerakan Adari pun kian redup. Setelah Soekarno lengser pada paruh kedua 1960-an, Adari tak lagi bergaung.